Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk bermajelis di masjid yang kita cintai untuk mengaji dan mengkaji sosok yang paling agung di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sosok yang sebenarnya sangat dekat dengan kita dan sosok yang paling besar jasanya kepada kita dalam kehidupan kita ini, yaitu junjungan kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh pengikut setia beliau. Saya katakan bahwa beliau adalah sosok yang sangat dekat karena Rasulullah SAW sejak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, obsesi atau keinginan terbesar beliau itu bagaimana seluruh umat manusia itu mau beriman. Beliau sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keinginannya itu, wa ma'alaika illal balagh. Muhammad, kewajibanmu itu menyampaikan. Artinya kalau yang kau inginkan itu semua orang beriman, itu bukan targetmu. Dan itu tidak mungkin engkau capai. Kenapa? Karena memang Allah sudah menetapkan manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu Allah sudah tetapkan. Manusia itu ada yang menerima ajaran Allah dan ada yang menolak. Maka sebesar apapun keinginanmu agar semua umat manusia itu beriman dengan ajaran yang kau sampaikan, itu tidak akan terjadi walau harasta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun keinginanmu, ambisimu, tidak akan bisa. Wa ma'alaika illal balagh. Kenapa Rasulullah SAW menginginkan semua orang beriman? Karena Rasulullah SAW itu tahu bahwa satu-satunya jalan kebahagiaan manusia dan keselamatan manusia di dunia hingga akhirat adalah dengan mengikuti ajarannya. Rasulullah SAW itu penyayang betul. Tidak ingin ada orang yang sengsara. Jadi Rasulullah SAW itu sifat, karakter yang beliau miliki terkait dengan umatnya itu, kalau bisa kita bayangkan, kita gambarkan dalam kesehariannya itu begitu penyayang. Rasulullah SAW itu jauh dari kata pembenci, pendengki,
kepada orang lain dengan alasan apapun, perbedaan-perbedaan bangsa, bahkan lebih kecil lagi suku, bahasa, kulit, apa. Rasul itu jauh dari sifat pembenci, pendengki kepada siapapun. Ya, sifat dasar beliau adalah yang disebut Al-Quran, bahkan Al-Quran yang menyebut, menjelaskannya, Allah yang menjelaskannya kepada kita. Raufur Rahim, penyayang betul. Jadi beliau itu pada dasarnya tidak tega. Sulit bagi beliau itu untuk menerima bahwa kemudian ada orang yang masuk neraka itu. Dari situlah maka kemudian beliau berkeinginan kuat agar semua orang bisa beriman. Apapun beliau lakukan. Karena sekali lagi itulah, atau dengan beriman itulah manusia memiliki satu-satunya jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dari situ sebenarnya yang beliau pikirkan, kalau boleh pakai bahasa, menghantui pikiran beliau setiap saat itu adalah umatnya. Umat beliau itu bukan hanya mereka yang hidup bersama beliau, tapi tentu saja seluruh umat manusia sampai hari kiamat, termasuk kita. Jadi kita itu ada dalam pikiran beliau. Kita itu ada dalam alam pikiran beliau. Artinya beban hidup beliau itu adalah bagaimana umatnya itu bisa merasakan indahnya, nikmatnya iman. Jadi Rasulullah itu dekat sebenarnya dengan kita. Dekat dengan kita, dekat dengan seluruh umatnya. Nah, dari situlah kemudian sebenarnya yang jadi masalah itu kita itu merasa dekat enggak dengan Rasulullah. Artinya sebaliknya, banyak orang yang merasa berjarak, merasa jauh dengan Rasulullah SAW. Padahal kalau tahu kita itu dipikirkan betul oleh beliau. Ketika beliau hidup, sepanjang beliau hidup, bahkan beliau itu pernah menyampaikan begini, semua nabi dan rasul, semua itu kan mustajab doanya. Kalau nabi dan rasul berdoa pasti dikabulkan, pasti. Namun semua nabi dan rasul itu dibekali oleh Allah dengan, mungkin bisa dibahasakan sebagai doa penutup, doa pemungkas. Artinya ada doa terbesar gitu, puncak gitu, yang diberikan kepada setiap nabi dan rasul. Gunakan doa ini sebagai, kalau kita senjata terakhir lah gitu ya, sebagai senjata terakhir. Kata Rasulullah SAW, semua nabi dan rasul sudah menggunakannya, Kalau kita baca doa Nabi Ibrahim, bolehlah puncak doa Nabi Ibrahim itu kan ketika menempatkan Nabi Ismail dan Hajar di Mekah. Nabi Ismail kan, Nabi Ibrahim kan di Palestina. Itu doanya itu luar biasa, meminta kepada Allah agar Mekah dibangun menjadi sebuah kota yang jelas-jelas dari doanya itu tergambar sebagai kota metropolitan, bukan dalam arti fisik atau bangunannya, tapi memang suasananya. Coba doa Nabi Ibrahim itu begini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku sudah menempatkan sebagian keturunanku, keluargaku di lembah
yang tidak mungkin ditanami, lembah tandus. Itu modal Mekah itu lembah tandus, dalam arti tidak mungkin ditanami. Ini bahasa yang menarik ya. Biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak mungkin ditanami. Bukan sekedar lembah yang tidak ada tanaman. Beda antara lembah yang tidak ada tanaman dan tidak mungkin ditanami. Betul, Mekah waktu itu tidak ada tanaman. Tapi kan tidak ada tanaman kalau memang orangnya kemudian mau tinggal di situ, kemudian mengelola tanah, kemudian menanam tanaman, kan bisa tumbuh. Artinya memungkinkan dikelola tanahnya. Tapi kalau ini enggak, biwadin ghairi dzi zar'in. Memang Mekah itu tidak mungkin ditanami. Enggak akan ada kebun di Mekah, enggak akan. Sampai sekarang ada nggak di Mekah kebun itu? Kalau taman-taman kota ada sekarang, tapi jangan salah ya, itu rumputnya dengan tanahnya gitu, atau pohonnya itu dari luar ditanam di situ. Jadi kalau mau bikin taman di Mekah itu ya nggak kayak kita. Kalau kita makan dicangkuli gitu, nggak bisa Mekah. Mau rumput, mau tanaman itu dari luar. Kemudian dengan tanah-tanahnya itu tiap hari disiram. Sampai sekarang juga Mekah begitu. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci. Itu doa Nabi Ibrahim itu, modal Mekah itu. Dari lembah tandus tidak mungkin ditanami. Tapi apa yang kemudian diminta? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keturunanku, keluargaku, dan orang-orang yang nanti akan hidup bersama mereka itu mendirikan sholat. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu kemudian cenderung sayang, hangat, dekat dengan mereka. Artinya ya Allah, bentuklah lingkungan. Bayangkan Mekah itu dari dua orang, bayi Ismail dan ibunya Hajar. Bentuklah lingkungan yang harmonis, yang hangat. Warzuqhum minas samarat. Nah ini dia. Doanya itu nggak kebayang oleh kita. Dan limpahkanlah mereka rezeki berupa beraneka ragam buah-buahan. Kan nggak nyambung. Kalau pakai logika sih nggak nyambung. Di lembah yang tidak mungkin ditanami, tapi kemudian beraneka ragam buah-buahan melimpah. Itu artinya apa? Berarti Mekah itu ramai bukan dengan pertumbuhan jumlah orangnya saja, tapi ramai dengan kedatangan orang dari berbagai tempat. Karena beraneka ragam buah berarti kan dari mana-mana. Kan itu intinya. Mekah sendiri tidak menghasilkan buah-buahan. Buah apa? Kurma ada nggak di Mekah? Kurma Mekah. Yang umroh ke haji. Ada nggak kurma Mekah? Di Mekah dijual kurma, tapi itu bukan kurma yang tumbuh di Mekah. Nggak ada istilah kurma Mekah. Nggak ada. Paling dekat itu dari Taif, gitu ya, beberapa jenis buah-buahan, atau kemudian dari Madinah, itu yang paling dekat. Yang paling dekat itu 100 km sampai 400 km. Tapi ya begitu Mekah, dari dulu pun begitu. Tentu dengan perkembangannya ya. Hari ini kalau kita masuk ke supermarket, buah apa yang nggak ada? Durian aja ada. Ya.
Jadi memang doa Nabi Ibrahim itu sebegitunya. Puncaknya adalah ketika berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ini puncak doa Nabi Ibrahim ya. Terkait artinya rangkaian. Ya Allah, angkatlah, utuslah di tengah-tengah mereka ini, lingkungan Mekah, seorang rasul. Seorang rasul. Yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu kitab Allah dan ilmu-ilmu hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Bayangkan doanya minta kehadiran seorang nabi dari kota Mekah. Dan siapa nabi itu? Muhammad SAW. Itu puncak doa Nabi Ibrahim itu. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim au kama qala. Aku adalah hasil, aku adalah buah dari doa moyangku Ibrahim. Karena itu doanya. Bayangkan jarak antara Nabi Ibrahim, taruhlah gitu ya, jarak antara doa Nabi Ibrahim sampai lahirnya Rasulullah SAW atau diutusnya Rasulullah itu jaraknya berapa tahun? Sekitar 1800 tahun. 1800 tahun jarak Nabi Ibrahim dengan Rasulullah SAW. Makanya kita itu kalau berdoa, pertama jangan tanggung-tanggung kalau doa itu. Karena yang kita mohon itu siapa? Allah SWT. Kita kan kadang doa tuh, masa doanya gede-gede amat mintanya, banyak-banyak amat mintanya. Kadang-kadang begitu ya. Ada rasa, apalagi orang Indonesia gitu, ada rasa pakai nggak enakan gitu. Contohnya, boleh nggak kita minta doa minta uang? Boleh nggak? Hukumnya boleh nggak? Doa minta uang boleh nggak? Boleh dong, masa nggak boleh? Orang uang itu rezeki dari Allah gitu ya. Boleh. Minta yang baik-baik, minta yang halal-halal, boleh dong. Boleh banget. Nggak salah. Masa sih mintanya minta duit lah terus? Salah gitu? Ya enggak. Duit itu kan bagian dari rezeki. Mintalah kepada Allah. Para sahabat tuh jangankan uang, nggak punya sendal aja ngadu ya ke Allah. Dan itu benar. Masa kita merasa pantas minta sesuatu, contohnya minta duit. Kalau anak-anak minta duit ke orang tuanya, itu merasa pantas? Pasti pantas kan ya? Anak minta duit ke orang tua. Atau siapalah di antara kita gitu. Berharap uang atau mendapatkan uang dari atasan, dari siapa. Itu kan ada saja manusia. Masa kalau itu pantas, kita meminta, berharap kepada mereka yang sebenarnya bukan pemilik sesungguhnya gitu. Kemudian tidak pantas memintanya kepada Allah. Jelas lebih pantas minta kepada Allah loh. Allah sumber rezeki. Boleh. Pernah nggak terucap, ya Allah, hamba memohon 500 miliar aja. Orang Indonesia tuh kalau masa iya gede banget sih gitu. Kebayang di situ. Padahal sebetulnya kekecilan itu mintanya, minta ke Allah 500 miliar gitu. Kalau mintanya ke saya ya itu baru nggak kebayang. Kalau ke Allah minta 500 miliar kecil sekali. Itu yang nggak pernah sholat aja dikasih sama Allah gitu. Mending 500 miliar. Ratusan triliun, ribuan triliun. Oh iya tuh Elon Musk itu dikasih berapa itu? Aduh. Nah, jadi memang doa itu diantaranya begitu. Berdoa tuh jangan tanggung-tanggung. Kalau mohon tuh jangan tanggung-tanggung gitu. Artinya yang kecil, yang besar, entahlah. Dan nggak mesti doa itu yang sifatnya untuk akhirat saja. Enggak lah, dunia akhirat. Orang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebelum wa fil akhirati hasanah.
Kebaikan di dunia itu apa? Kan termasuk apapun yang memang baik-baik di dunia kan. Oke, ya. Kan rezeki yang halal itu kebaikan yang luar biasa di dunia. Oke lah, satu. Pelajaran penting dari doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, ketika berdoa itu jangan berpikir bahwa semua yang kita minta itu diterima oleh Allah ketika Allah ijabah, ketika Allah berikan apa yang kita minta sesaat setelah kita berdoa. Dalam arti ketika berdoa minta ada hajat gitu. Kok sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu kok perasaan gak dikasih deh sama Allah. Oh, jangan berpikir kemudian itu artinya tidak diijabah nih. Jangan begitu. Orang Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Ayo, sampaikan permintaanmu. Berdoalah. Berdoa itu kan permohonan, permintaan. Sampaikan permintaanmu padaku. Aku akan kabulkan. Nah, yang harus kita tahu pertama, cara Allah mengabulkan doa. Cara mengabulkan doa itu memberi apa yang kita minta, persis. Salah satunya. Tapi kan sebenarnya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, itu kan meminta apa yang menurut kita baik untuk kita. Menurut kita. Sementara Allah itu lebih tahu daripada kita sendiri tentang apa yang lebih baik untuk kita. Iya dong. Allah lebih mengerti, lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka ketika meminta kepada Allah, Allah mengabulkannya dengan bentuk apa? Dengan sesuatu yang justru lebih baik daripada yang kita minta. Sehingga bentuknya berbeda dengan apa yang kita minta. Kita minta berdoa naik pangkat, nambah penghasilan. Ini contohnya saja. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dengan apa? Memberi kita kesehatan. Itu bisa jadi jauh lebih baik daripada kita ibarat kata uang bertambah tapi jatuh sakit. Iyalah, uang bertambah jatuh sakit terus nggak bisa BPJS, harus ke Singapura contohnya. Kan habis itu sebenarnya, nambahnya nggak seberapa, keluarnya harus berapa. Itu kita minta apa, kemudian Allah memberikan dengan apa? Dengan menghindarkan anak-anak kita dari kecelakaan. Itu jauh lebih baik. Kita nggak tahu aja sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala itu mengijabah doa kita itu dengan cara apa? Dengan bentuk apa? Yang jelas ketika kita berdoa, itu menurut kita apa yang kita minta itulah yang terbaik untuk kita. Padahal tentu saja Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri tentang apa yang lebih baik. Maka jangan pernah berpikir bahwa doa kita itu sia-sia. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berputus asa berdoa, dan jangan pernah berpikir doa kita itu sia-sia. Jangan pernah. Teruslah berdoa. Rasulullah SAW itu mengatakan bahkan doa itu ibarat sumsum lah. Coba manusia tanpa tulang itu gimana? Dan kemudian kalau manusia sumsumnya bermasalah itu gimana? Habislah. Jadi begitu. Jangan frustasi. Jangan putus asa dalam berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Terus, karena cara Allah mengabulkan doa itu yang kita tidak tahu. Yang ketiga, bisa jadi doa kita itu memang ditunda. Kita inginnya cepat. Tapi Allah lebih tahu bahwa doa itu akan lebih baik, akan lebih tepat ketika diberikan lebih lama. Ya Allah alam.
Kita berdoa anak keturunan kita menjadi orang-orang baik, orang soleh dan seterusnya. Kita nggak tahu apakah anak atau cucu ataupun cicit gitu. Di antara mereka yang betul-betul jadi, kita nggak tahu. Kalau ada orang-orang hebat hari ini, orang-orang sukses hari ini, bisa jadi sebenarnya itu adalah buah doa kakek atau bahkan buyut. Bisa jadi. Ketika mereka berdoa kepada Allah, meminta agar anak keturunannya, kita nggak tahu. Sebenarnya kita itu kok hidup, alhamdulillah, tumbuh dan berkembang dan seterusnya, pencapaian-pencapaian luar biasa gemilang. Itu bisa jadi itu adalah buah doa salah satu kakek buyut kita. Kita nggak tahu. Nabi Ibrahim berdoa, dikabulkannya 1800 tahun pokoknya. Kan Nabi Ibrahim nggak tahu bahwa itu akan 1800 tahun. Setelah kejadian baru bisa dihitung jarak antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah SAW itu 1800 tahun. Gak kebayang 1000 tahun. 1000 tahun aja kalau sekarang 2024, berarti kan 1024. Tahun 1024 tuh zaman manusia lagi kayak gimana gitu. Gak kebayang, Majapahit aja belum ada gitu. Belum ada gitu. Majapahit gitu. Gajah Mada belum ada, gak akan ketemu tuh 2024. Nah, itu doa Nabi Ibrahim contohnya. Doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh itu puncaknya itu kan setelah 950 tahun mendakwahi kaumnya. Dan itu sudah berapa generasi kaumnya. 950 tahun itu bukan berarti di zaman Nabi Nuh semua orang itu usianya di kisaran, enggak. Kisaran usia manusia saat itu nggak nyampe sampai 950 tahun. Itu memang Nabi Nuh saja memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pernyataan Nabi Nuh yang beliau hadapi itu sekian banyak generasi. Artinya Nabi Nuh itu menyaksikan atau merasakan itu dari generasi pertama, anak, cucu, cicit itu dihadapi oleh Nabi Nuh itu. Karena Nabi Nuh panjang sekali. Kalau yang lainnya enggak sepanjang Nabi Nuh. Artinya pengalaman Nabi Nuh itu kaya sekali. Dan selama 950 tahun yang beriman kepada Nabi Nuh, enggak sampai 120 orang. Totalnya. Coba ya, totalnya yang diselamatkan di kapal itu berapa orang? Makanya doa puncak Nabi Nuh itu apa? Doa puncaknya. Setelah Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, aku itu mendakwahi mereka siang dan malam, laila wa nahara. Artinya istilah kata sekarang kita 24 jam. Kurang apa? Dengan segala cara, a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Terang-terangan, diam-diam, artinya pendekatannya kepada per orang satu-satu, rame-rame, dilakukan itu. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi setiap aku berdakwah itu, apa yang mereka lakukan, respon mereka, reaksi mereka itu menjauh terus. Maka sudah ya Allah, aku menarik kesimpulan, ini harus ada pembersihan, bukan penyegaran lagi, pembersihan. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu orang pun di antara orang-orang kafir ini. Ingat loh, Nabi Nuh dengan pengalamannya 950 tahun. Ini harus ada pembersihan, pergantian generasi, biar ada generasi baru. Jangan kau sisakan satupun di antara mereka yang kafir itu untuk bertahan. Dan memang ternyata di saat yang sama Allah menetapkan. Sudah memang. Nuh tidak akan ada lagi yang beriman setelah ini kepadamu. Kecuali yang memang sudah beriman sebelumnya. Udah, anisnail fulka bi ayunina. Ayo buat perahu itu, kapal itu, untuk menyelamatkan bukan sekedar manusia, bahkan binatang berkosong-kosongan. Gitu. Itu membuat kapal itu besar, supaya nanti setelah
Tofan itu reda, kehidupan dimulai kembali. Itu Nabi Nuh. Lebih kuranglah para nabi itu seperti itu. Para nabi itu seperti itu. Ada doa puncak yang besar-besar yang memang diberikan oleh Allah, gunakan itu silahkan. Dan kata Rasulullah SAW, semua nabi dan rasul sudah menggunakannya di dunia, kecuali aku. Ya Allah, Rasulullah tuh nggak menggunakan doa pamungkasnya itu. Kenapa? Ikhtaba'tu hali ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja menyimpan. Aku sengaja menyimpan, merahasiakan, dalam arti belum aku ungkapkan. Aku rahasiakan, aku simpan. Doa pamungkas itu, kenapa? Karena kalau beliau ucapkan saat itu, yang akan menerima manfaat siapa? Atau akan yang menerimanya siapa? Ya yang hidup bersama beliau. Tapi beliau rahasiakan, beliau simpan untuk seluruh umatku pada hari kiamat. Kalau seluruh kan termasuk kita berarti. Jadi Rasulullah SAW itu menyimpan doa terakhirnya, doa penutupnya, doa pamungkasnya untuk seluruh umatnya termasuk kita hari kiamat. Untuk apa? Agar aku bisa memberikan syafaat kepada mereka semua. Ya Allah, kita itu dipikirkan beliau sampai sejauh itu. Padahal kalau kita itu dikasih kesempatan ada satu doa yang, ayo berdoa, pasti dikabulkan seperti yang kau minta. Wah, kita di kepala kita sudah melayang-layang, pengen apa kan gitu. Jelas. Artinya nggak mungkin kita nyimpan-nyimpan, enggak. Wah, diberi kesempatan nggak dipakai kan gitu. Tapi Rasulullah, ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumul qiyamah, dalam riwayat lain. Aku sengaja merahasiakannya, artinya tidak mengumumkannya dan menyimpannya untuk sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Kita itu ada di alam pikiran beliau. Kita itu dipikirkan beliau. Karena memang beliau tahu dari Allah, hari kiamat dan mahsyar itu mengerikan sekali, menakutkan sekali. Sudah begitu, di mahsyar itu, alam mahsyar itu panjang, lama sekali. Allah alam berapa lamanya, tapi lama sekali. Kalau kita telusuri hadis-hadis tentang kiamat sampai manusia itu ditetapkan, yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka, itu prosesnya lama. Banyak sekali kejadian di situ. Dan itu menakutkan. Menakutkan. Paling menakutkan dalam kehidupan manusia itu. Di tengah ketakutan itu yang dibutuhkan manusia, yang paling dibutuhkan manusia itu apa? Ketenangan. Kepastian. Maka manusia itu akan berbondong-bondong menemui Nabi Adam. Anda abuna Adam, engkau tuh bapak kami semua. Artinya kami itu anak-anakmu nih, keturunanmu. Ya kan sewajarnya ayah ke anak gimana sih? Sayang kan? Ayolah, mohonlah kepada Allah, menghadaplah agar Allah memberikan kepastian, agar Allah setidaknya meringankan keadaan yang sedang kami hadapi ini anak-anakmu. Nabi Adam menolak, tidak mau menghadap Allah. Karena apa? Nabi Adam sendiri takut. Takut. Bahasa Nabi Adam begini,
Sesungguhnya hari ini, saat ini Allah sedang marah, sedang murka, semurka-murkanya. Dalam kehidupan kita, kalau atasan atau bos lagi marah semarah-marahnya, berani nggak ngadep? Kira-kira ya rasanya gimana gitu? Ngadep, tahu lagi marah, ngadep. Udah ngadepnya minta lagi gitu. Nggak berani lagi ngadep. Aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup. Allah lagi murka semurka-murkanya. Terus gimana kami nasibnya? Carilah, temui yang lain. Nuh, saya nak Nuh, Nabi Nuh, yang dahsyat, Nabi yang hebat-hebat, ulul azmi itu. Nabi Nuh sama bahasanya, alasannya sama. Allah sedang murka, aku nggak berani. Terus kami gimana? Ke Ibrahim. Nabi Ibrahim juga begitu. Sama bahasanya, Allah sudah murka semurka-murkanya, aku nggak sanggup. Terus gimana kamu? Ke Musa, Nabi Musa. Ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, aku nggak sanggup, sama alasannya. Terus kemana? Ke Isa, Nabi Isa. Ke Nabi Isa, sama alasannya. Semua Nabi itu selain mengatakan bahwa Allah sedang murka semurka-murkanya, semuanya berkata, nafsi, nafsi. Untuk saat ini, selamatkan diri kalian sendiri. Terus kami gimana kalau kalian para nabi aja kayak gini? Sudahlah, kata Isa, temui Muhammad. Aduh, itu yang terakhir tuh. Nabi kita, temui Muhammad. Di situ Rasul sudah tahu. Rasulullah itu memang sudah tahu keadaan ini akan terjadi. Maka itulah kenapa beliau merahasiakan, belum menyimpan. Beliau menyimpan itu untuk ini, untuk keadaan itu tuh. Maka ketika menghadap Nabi Muhammad, Rasulullah SAW itu langsung, ya aku akan menghadap. Beda betul kan? Rasul langsung menjatuhkan diri sujud. Wallahu ta'ala, seberapa lama beliau sujud? Sujud. Beliau memuji Allah dengan segala bentuk pujian kepada Allah. Itu juga salah satu adab berdoa. Kalau doa ingin dikabulkan itu awali dengan pujian kepada Allah. Memuji dengan Allah. Dengan menyebut nama-nama Allah. Ya kan, nama Allah itu ada. Tentunya Ar-Razzaq. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, Engkau sumber rezeki. Nah, kan otomatis tuh. Al-Mannan, Al-Wahhab. Kalau kita lemah, kita menyebut ya Allah itu sebagai Al-Jabbar, Al-Qahhar. Wah, kan begitu. Kalau kita tertindas. Kalau kita lemah, Allah itu ya Qawi, ya Aziz. Kan begitu. Kalau kita menyesali kesalahan dasar, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Kan gitu. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menyebut asma-asma Allah, al-asmaul husna. Bahkan kata Rasulullah SAW, pada hari itu Allah mengajarkanku nama-nama Allah yang baru. Kita kan mengenal al-asmaul husna itu ada berapa? 99. Itu yang kita kenal. Itu karena Allah mengajarkan kepada kita, kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada kita. Itulah nama-nama Allah. Sesungguhnya Allah itu memiliki banyak sekali nama, dan ada yang tidak diturunkan, ada yang tidak diajarkan kepada kita. Kenapa? Karena akan diajarkan kepada Rasulullah SAW untuk kepentingan hari itu. Karena itu memang mengerikan, menakutkan. Maka ditambah puji-pujian itu. Nama-nama baru. Kan menyebut nama itu kan menyebut keagungan semuanya. Nah, setelah sekian lama Allah berkata, Muhammad, bangkitlah. Kan sujud, bangkitlah Muhammad. Tu'ta. Sampaikan apa permintaanmu, akan kuberi. Ya Allah. Ishfa. Sampaikan syafaatmu. Siapa yang akan kau beri syafaat? Itu syafa, maka akan kukabulkan. Itulah yang ditunggu Rasulullah SAW. Itulah maqamam mahmuda yang kita baca.
azan itu. Wa ba'athul maqamal mahmud. Makam di sini bukan makam kuburan, bukan. Makam itu kedudukan paling terpuji. Ya gimana enggak, seluruh umat manusia ingin diringankan. Saat itulah Rasulullah SAW disuruh oleh Allah, bangkitlah Muhammad dari sujudmu, sampaikan apa permintaanmu, akan kuberi. Sebutkan siapa yang akan beri syafaat, akan kukabulkan. Allah, itulah yang beliau tunggu. Bayangkan umat manusia saat itu kan dari sejak generasi Nabi Adam alaihissalam sampai ke generasi yang paling terakhir sebelum kiamat. Artinya dari umat Nabi Adam, umat nabi-nabi lain, sampai umat beliau. Ketika Allah mengatakan, sampaikan permintaanmu akan kukabulkan, sampaikan syafaatmu akan kuberikan. Rasulullah memulai dari umatnya. Dari umatnya, dari kita. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia kita sebagai umatnya. Dan memang kita itu selalu beliau pikirkan. Sampai di titik itu loh. Itu kan kasih sayang puncak dari seseorang. Di saat yang paling sulit, itu Rasulullah justru memberikan yang terbaik. Iyalah. Saat itu semua orang menunggu. Namanya itu Fulan bin Fulan itu terluncur dari mulut Rasulullah. Ya Rasulullah, ini. Antrian di nomor berapa kita? Jamaah masih beriman. Allahu Akbar. Rasulullah itu begitu dekat. Dekat sekali. Memikirkan kita itu sampai titik yang terberat dalam hidup kita. Memang kita tidak memiliki keistimewaan seperti para sahabat yang merasakan sehari-hari bersama Rasulullah dalam hidup beliau. Ya itu sih udahlah. Itu kan memang Allah berikan kepada mereka, para sahabat. Sudah, kita kan enggak. Kalau Rasulullah SAW hadir ada dalam kehidupan kita sehari. Yang punya utang itu santai aja. Kan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, di antara yang paling menggelayuti hidup kita itu kan utang. Di antaranya. Yang bisa membuat susah tidur, susah makan. Ya kebanyakan orang saya yakin utang deh. Dan kenapa berutang? Karena berarti ada hajat, ada keinginan gitu, yang sulit tercapai, makanya sampai ngutang. Rasulullah SAW itu bilang begini pernah. Kalian ini kalau ada yang meninggal dan meninggalkan harta, maka itu adalah warisan dan warisannya dibagikan kepada ahli waris. Ya kan? Tapi kalau di antara kalian ada yang meninggal dan meninggalkan utang, nah itu dia. Kan harus dibayarkan. Dan ahli warisnya tidak mampu, tidak sanggup melunasinya. Serahkan pada aku yang melunasinya. Coba. Asik banget ya. Kita utang 5 miliar, 10 miliar. Dibayarin. Gitu. Dilunasi. Ya Rob, itu dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW sampai begitu. Gitu, mikirin umatnya. Nah kita yang enggak hidup bersama Rasulullah SAW jauh dari masa beliau, ternyata masih dipikirkan. Dan beliau memikirkan tadi persoalan terberat dalam kehidupan kita. Terutama nanti di mahsyar itu yang akan menjadi penentu surga atau neraka. Beliau itu situ. Maka berbahagialah jadi umat Rasulullah SAW. Syafaat itu jelas kok. Istilahnya Rasulullah obral kok. Sebenarnya yang penting itu begini, tinggal di kitanya. Kita itu bisa enggak memantaskan diri kita sebagai umatnya. Itulah. Bisa enggak kita itu berbuat dalam kehidupan kita hari ini sehingga dengan perbuatan kita itu kita pantas untuk menerima syafaatnya. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah upaya dari kita sekarang.
Kita harus beramal, kita harus berbuat agar dengan amalan dan perbuatan itu kita pantas untuk diakui sebagai umatnya. Betul, secara generasi kita ini memang umatnya Rasulullah SAW, tapi nggak semua yang hidup setelah Rasulullah SAW wafat itu pantas dan layak diakui sebagai umatnya. Itu dia. Pengakuan pertama terhadap generasi manusia setelah Rasulullah SAW itu pantas sebagai umatnya, itu akan ditunjukkan di telaga, di haud, di telaga Rasulullah SAW. Rasulullah itu memiliki telaga. Wa inna mau'idakumul haud, kita akan berjumpa kembali. Itu Rasulullah sebelum wafat bilang ke sahabat-sahabatnya, kita akan berjumpa kembali di telaga. Telaga itu adanya di mahsyar, bukan di surga. Karena kalau di surga mah artinya ya berarti sudah jelas masuk surga dong. Enggak. Yang membuat telaga itu sangat istimewa karena ada di mahsyar. Orang-orang sering menyebutnya dengan telaga Al-Kautsar. Sebenarnya nggak ada namanya. Al-Kautsar itu nama, inna a'tainakal kautsar itu nama sungai yang ada di surga. Yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jadi sungai Kautsar itu memang ada pemiliknya, itu Rasulullah SAW. Wah, siapa yang memiliki sungai? Hebat kalau di dunia ada yang memiliki sungai. Di surga itu banyak sungai, salah satunya Al-Kautsar, dan itu diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, air dari sungai Al-Kautsar itu mengalir sampai ke mahsyar. Ceritanya begitu. Maka kita sering dengar telaga Kautsar itu bukan nama dari telaga, airnya dari sungai Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu Rasulullah SAW bagian dari rangkaian syafaat itu beliau sendiri yang akan mengambilkan air itu dan memberikannya kepada manusia saat itu. Dan beliau itu menanti kita, fa inna mau'idakumul haud. Menanti kita di situ. Ya Allah, menanti. Kita itu ditunggu. Sekarang kan saya yakin ya, insya Allah semuanya ingin kan berjumpa dengan Rasulullah ya. Saya yakin lah, mimpi aja pengen. Rasulullah itu memang menunggu kita di telaganya itu. Kenapa? Karena Rasulullah ingin memberi air itu. Karena itu milik beliau. Disebutkan dalam riwayatnya bahwa siapapun yang meminum dari air surga itu, air haud itu, air telaga itu, fala yadma'u abadan, dia tidak akan haus selama-lamanya. Menghadapi situasi mahsyar itu tanpa kehausan. Siapa yang tidak pengen? Cobalah berdiri, istilahnya upacara aja kan. Karena upacara kan ada protokolnya gitu. Harus 2 jam katanya. Mau panas apapun dia harus diupacara itu. Kalau yang dibutuhkan ketika panas kan minum. Kalau di mahsyar itu siapa yang meminum dari air telaga itu fala yadma'u abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Nah, itu Rasulullah SAW itu dikawal malaikat. Dan malaikat itulah yang akan men-screening, menyeleksi. Kan yang datang kan banyak. Ada yang mendekat, enggak, bukan kalian enggak masuk. Enggak termasuk. Rasul itu kaget. Ummati, bukannya itu umatku. Kata malaikat, engkau tidak tahu kenyataan hidup mereka. Betul, mereka itu umatmu. Hidup bersamamu, diantaranya di zamanmu dan setelah kamu. Tapi engkau nggak tahu kenyataan hidup mereka. Mereka nggak pantas untuk menjadi umatmu. Jadi ada yang dihalau oleh malaikat itu. Nah ini yang menunjukkan bahwa tidak semua orang pantas menjadi umatnya. Maka tugas kita, kewajiban kita adalah berusaha untuk memantaskan diri sebagai umatnya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya memantaskan diri? Tentu banyak yang harus dilakukan. Tapi satu tahapan pertama yang harus kita lakukan, ayolah kenali Rasulullah SAW.
Itu tahapan langkah pertama itu. Ya bagaimana kita bisa merasa pantas menjadi umat Rasulullah? Kita kenal beliau aja enggak gitu. Lah ini kekurangan kita selama ini. Banyak di antara kita secara umum tentu saja cinta Rasulullah SAW. Ingin dekat, ingin diakui, ingin diberi syafaat. Itu pasti. Tapi kekurangan kita adalah kita kurang mengenal beliau. Mengenal beliau itu seharusnya atau ini jalan terbaik terdekat untuk betul-betul bisa mencintai beliau. Karena kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Gimana mau bilang sayang tapi nggak kenal? Nah gitu. Gimana mau cinta? Nah ini dia. Nah jadi inilah katakanlah mukaddimah lah, ini adalah mukaddimah untuk kita bisa mulai mengenal dan lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Dan itu adalah langkah konkret, langkah pasti agar kita kemudian bisa memantaskan diri untuk diakui dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk di antara mereka yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada tanggapankah atau ada hal yang perlu disampaikan, ditanyakan, dipersilakan. Termasuk ibu-ibu kalau ada, nggak apa-apa. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Berarti jelas gitu ya. Berarti jelas sekali. Nggak perlu diperjelas, nggak perlu ditanyakan. Alhamdulillah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Fazidna 'uluman tanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a وشفاء من كل داء وسقم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.